Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ja'ala bil ardi khalifatan wa nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi yahmiluna ila sa'adatil qusba. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'i bi ihsanin ila yaumil qiyamati wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqallah, wa'lamu anna Allah yaqulu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayat sadaqallahul azim. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kami menyampaikan khutbah di hari Jumat ini, marilah kita sebagai makhluk Allah, hamba Allah yang paling sempurna, tidak ada henti-hentinya selalu mengucapkan puja dan syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semuanya, sehingga kita semuanya bisa menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya di hari Jumat ini. Dan sekaligus kita mengadakan sidang pleno untuk mengevaluasi untuk akhir pekan ini berapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan dan berapa banyak amal ibadah kita yang kita lakukan dan berapa banyak kita berdoa kepada Allah SWT yang kita doakan. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuninya dan semua amal ibadah kita diterimanya dan semua doa-doa kita dikabulkannya. Amin amin Allahumma amin. Tidak lupa pula, marilah kita aturkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah berusaha berjuang tentang dinul Islam sehingga kita semua bisa mengetahui yang hak dan yang batil. Dan tidak lupa pula yang selalu kita harapkan syafaatnya di dunia ini, apalagi di hari akhirat nanti. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, setiap hari Jumat semua kaum muslimin saling diwajibkan untuk berwasiatan, saling mengingat-ingatkan. Dan kami lewat mimbar yang mulia ini, kami ingin memberi pesan, memberi wasiat khususnya pada diri saya pribadi dan umumnya pada majelis kaum muslimin rahimakumullah. Marilah ketakwaan pada Allah SWT ini betul-betul kita patri di hati kita, betul-betul kita ikat dalam hati kita ketakwaan kita kepada Allah SWT. Karena hanya takwa itulah manusia akan mendapatkan kedudukan yang tertinggi di sisi Allah SWT. Sebab Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat 13 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang lebih takwa di antara kamu sekalian. Maka dari itu, di kesempatan majelis ini kami mengajak, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai takwa yang sebenar-benarnya. Dalam arti takwa adalah menjauhkan apa yang menjadi larang-larangannya dan menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya, entah itu perintah yang wajib maupun yang sunnah. Marilah kita kerjakan dengan sejujur-jujurnya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dan kita jalankan dengan semaksimal mungkin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah,
Sebagai manusia hamba Allah yang dikarunia akal dan pikiran, maka manusia benar-benar wajib menjaga dan merawatnya dengan teliti dan hati-hati. Karena akal dan pikiran adalah merupakan anggota badan yang paling pokok. Kita ingat dari sabda junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang bunyinya, likulli syai'in alatun wa alatul mu'minin aqlu wa likulli qaumin ra'in wa ra'il mu'minil aqlu wa likulli qaumin qayatun wa qayatul ibadil aqlu, yang artinya tiap-tiap sesuatu mempunyai alat dan alat seorang mukmin adalah akalnya, dan tiap-tiap kaum mempunyai pimpinan dan pimpinan seorang mukmin adalah akalnya, dan tiap-tiap kaum mempunyai tujuan, dan tujuan pokok bagi para hamba Allah tergantung pada akalnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis di atas perlu kita perhatikan, nampak jelas dan kita semuanya tentu sudah memahami bahwa akal sangatlah menentukan amal perbuatan manusia. Dan dengan akal itu pula lah manusia dapat berpikir, setiap saat mendengar hadis ini bisa berdiam sejenak, merenungkan dan memikirkan. Tentu saja manusia sebelumnya belum ada di bumi ini, kemudian wujud di bumi ini, kemudian tidak ada di bumi ini. Artinya mati atau meninggal dunia. Dengan demikian tentu saja kita bisa berpikir, dalam kehidupan di bumi ini, dalam bumi ini cuma sementara, tidak abadi, maka bagaimana kita berpikir di hari kemudian hidup ini di dunia ini yang berhubungan tentang kehidupan perilaku manusia di alam bumi ini. Kiranya tiadalah seorang manusia yang akan sanggup menjawab dengan tepat akan pertanyaan tersebut. Tentu saja tidak bisa, karena pada hakikatnya bukan manusia yang membuat perancangan hidup di dunia ini. Yang membuat rancangan hidup di dunia ini adalah Allah SWT. Karena itu marilah kita kembali pada Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Di sana Allah berfirman yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya saya menjadikan di bumi ini seorang khalifah. Demikianlah di antara tugas yang dibebankan Allah kepada manusia sebagai khalifah atau pimpinan, sesuai dengan sabda Nabi kita Rasulullah SAW yang bunyinya, kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu masing-masing akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Raja adalah pemimpin, laki-laki juga pemimpin dari keluarganya, apalagi juga istri adalah pemimpin rumah tangga dari suaminya. Maka kamu semua pemimpin dan akan bertanggung jawab atas pimpinan terhadap rakyatnya atau terhadap bawahnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jelas dalam hadis di atas ini adalah seperti halnya mulai dari presiden sampai tingkat keluarga, bahkan pada yang masih bujangan tetap akan ditanya bagaimana memimpin dirinya.
apakah dipimpin kerusakan atau kebaikan, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya, bukan hanya kepada antar manusia saja, terhadap makhluk-makhluk lain pun manusia harus bertanggung jawab, seperti merawat manusia dan sebagai sama-sama hamba Allah yang hidup di dunia ini. Karena pada akhirnya manusia yang sebagai khalifah mempunyai tugas menjaga alam seisinya, mengatur demi kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat nanti. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, alhamdulillah rabbil alamin, kita aturkan tujuan kepada Allah SWT bahwa kita diberi atau dimasukkan nur iman ke dalam hati kita, sekaligus membimbing kita untuk percaya bahwa kehidupan di dunia ini dibatasi waktu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, kehidupan yang akhirnya akan kekal di alam akhir nanti. Seperti halnya Allah berfirman dalam surat Yunus surat 24 yang artinya, sesungguhnya penghidupan di dunia ini bagaikan air yang turun dari langit, maka tumbuh karenanya tumbuh-tumbuhan di bumi, dari makan makanan manusia atau makanan-makanan ternak. Dan ketika bumi telah berhias indah sehingga penduduknya mengira bahwa mereka berkuasa sepenuhnya, tiba-tiba datanglah bencana yang diturunkan di waktu malam atau waktu siang. Maka kami jadikanlah semua bangunan itu bagaikan tersapu bersih, bagaikan tanaman yang habis diketam, seolah-olah memang kemarinnya memang tidak ada apa-apa. Demikianlah kami jelaskan ayat atau tanda-tanda kekuasaan bagi kamu yang bisa berpikir dan bisa merenungkan. Hadirin kaum muslimin yang rahimakumullah, itulah tamsil atau ibarat penghidupan di dunia ini, yang setiap manusia pasti akan diketam dan dihadapkan pada Rabbul Alamin. Perlu diminta bertanggung jawab atas dirinya selama hidup di dunia ini. Kalau toh Allah sudah berfirman, wala akhiru khairu wa abqa, yang artinya kehidupan di akhirat lebih baik dan kekal. Maka apakah yang harus diperbuat oleh manusia untuk mendapat penghidupan yang baik di akhirat kelak? Kita bisa berpikir apakah nanti penghidupan kita di akhirat akan mendapat kebahagiaan atau tidak. Sangatlah tepat apa yang dikatakan oleh orang pujangga yang bunyinya, sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang cerdik, maka menceraikan dunia karena takut fitnah. Mereka renungkan perihal di dunia, maka mengertilah bahwa dunia bukan tempat hidup yang abadi. Mereka berpendapat bagaimana dunia adalah bagaikan samudera, sedang amal-amal yang baik adalah sebagai bahteranya. Kaum muslimin yang rahimakumullah, dengan kata-kata tersebut menggambarkan keadaan dunia dan kejadian manusia, maka seharusnya bagi setiap manusia menempuh jalan yang baik sesuai dengan tugas dasar atau tugas pokok manusia. Kita ingat lagi bahwa Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun 56 yang bunyinya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tiadalah kami jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mau beribadat kepada-Aku. Itulah tugas pokok manusia, diberi kesempatan hidup di dunia ini
yang maksudnya setiap gerak dan diamnya seluruh anggota badan lahir maupun batin agar berdasarkan atau diniatkan dengan ibadah. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, apa kita sebagai petani, artinya yang mengelola sawah, atau sebagai karyawan rendah dan karyawan yang punya kedudukan, atau seorang pedagang, atau semua manusia yang punya kegiatan di dunia ini, masing-masing harus diniatkan dengan karena ibadah. Kalau hal itu dapat dilaksanakan oleh semua manusia, wah insya Allah dunia ini akan nampak serba baik semuanya. Dan untuk itu pula manusia yang berakal tentu selalu berusaha menghindari tipu daya kesehatan atau keindahan dunia agar tidak merasa keberatan membelanjakan harta kekayaannya. Sebab Allah berfirman, bahwasanya untuk semua manusia yang hidup di dunia ini beringat-ingatlah untuk menjalankan sedekah atau menjalankan ibadah, zakat dan lain-lain sebagainya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat tentang tugas manusia. Dengan singkat, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan khususnya saya pribadi dan umumnya pada jamaah sekalian. Pada akhirnya marilah kita bersama-sama mohon pada Allah SWT agar senantiasa dalam bimbingannya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastaqim kama umirtu wa man taba ma'aka wala tabu innahu bima ta'maluna basir. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil itiqadi wal itisami bi qabdil madin. Asyhadu an la ilaha illallah wa na'budu wa nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu maqamuhu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amri bada'i bi nafsi wa zanna bi malaikati musabbikati bi kursi. Wa qala ta'ala bil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal wa malaikatu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bilana sunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana saghira wa li jamil muslimina wa muslimatina wa unata minhum wa tabibana wa bainahum bil khairat rafiqil warhaman ta'ala rahimin. Allahumma radini qadai ka babadik ma kutira wa la taqira ma zata
Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika ya qalbi asyami wa dabuti adangani. Allahumma sekali menabingan dan jenggot taiban dan tebalan. Allahumma bini walani ngarombik ahini bibari aja. Allahumma amina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka wa tuqa wal mafafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka wa fiyata bidin dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka ridhana wa na'udzubika sakhatika wan nar. Allahumma zidna nar. Allahumma zidna nar. Allahumma zidna nar. Allahumma inna na'udzu bika min ani. Allahumma inna na'udzu bika min ani karim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna warinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana waj'alna muslimin laka min dzurriyyatina wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana dzunubana wa ghfir sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana waj'alna muslimin laka min dzurriyyatina ummatan wa arina masakana wa tub 'alaina innaka antat rahim. Rabbi zidni maslahati wa min dzurriyyatina wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa walidayya wa lil mu'minina wal Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Rabbi sholihin, Rabbi sholihin, Rabbi sholihin. Rabbana dalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa inna iman wa la taj'al fi qulubina ghillan amanu Rabbana innaka rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmilna isran kama hamaltahu 'ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqdir lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wa anta al-mu'min. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana ighfir lana dzunubana wa qina sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. La ilaha illallah subhanaka wa Allahumma ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin wa tatabna wa najayna minal ghami wa dzalika nuzul inna la ilaha illa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa la haula wa la quwwata illa billahi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi wa bihi wa nuri masih sayyidina wa nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun